Wow, Bu Sri ketinggalan urutannya. Monggo lanjutannya mawon pun Bu Uswatun saja. Oh, injih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, asal dari Prigi, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saya saat ini mengajar di MI Prigi 2, tepatnya di Desa Prigi. Saya mengajar kelas 3, dulu kuliah di Surabaya, di Wijaya Kusuma, Surabaya. Itu perkenalan singkat saya. Selanjutnya mohon izin Bapak untuk menampilkan RPP terlebih dahulu. Di sini saya mengambil tema 3, subtema 1 pembelajaran pertama, yaitu tentang membahas benda di sekitarku, aneka benda di sekitarku. Mulai dari pertama yaitu identitas, kemudian kompetensi inti, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, kemudian dilanjutkan KD, kompetensi dasar. Yang pertama yaitu pelajaran bahasa Indonesia 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian indikatornya menganalisis benda dan non-benda sesuai dengan video dan teks bacaan. Yang kedua yaitu 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikatornya menentukan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Pelajaran yang kedua yaitu matematika 3.7. KD 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya 3.7.1 menganalisis benda di sekitar untuk menentukan satuan panjang yang digunakan dengan tepat. KD 4.7 menyelesaikan masalah berkaitan dengan satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. Indikatornya menyelesaikan masalah panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Pelajaran yang selanjutnya yaitu SBDP. KD 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Indikator menelaah bentuk pola irama sederhana. Terus 4.2 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Selanjutnya indikatornya 4.2.1 melakukan pola irama sederhana dengan tepat. Setelah itu tujuan pembelajaran. Setelah mengamati video dan bacaan dalam teks tentang benda, peserta didik menganalisis benda dan non-benda dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar-gambar yang ada dalam buku teks tentang sifat fisik benda, peserta didik menentukan benda sesuai sifat fisiknya dengan tepat. Setelah mengamati buku teks dan video tentang satuan panjang, peserta didik menganalisis benda di sekitar untuk menentukan satuan panjang yang digunakan dengan tepat. Oh, mohon maaf, ini tadi belum share screen ya? Ya Allah, lupa Pak, ngapunten sekedap. Sudah kelihatan, teman-teman? Terima kasih. Saya lanjutkan. Tujuan ketiga yaitu setelah mengamati buku teks dan video tentang satuan panjang, dengan tepat. Dan yang keenam,
Setelah menyimak penjelasan guru tentang pola sederhana dengan tepat, modelnya yaitu discovery learning. Sumber, terus benda-benda di sekitar lingkungan kelas, aneka alat ukur seperti penggaris, meteran kain, dan lain-lain, terus LCD, proyektor, lanjut video pembelajaran tentang benda-benda berdasarkan fungsinya. Alamatnya juga sudah saya cantumkan di sini. Alamat linknya maksudnya. Lanjut kegiatan pembelajaran, pada pendahuluan guru memberi salam. Kemudian guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Guru mengecek kehadiran siswa. Guru menanyakan kabar siswa. Guru melakukan tanya jawab tentang dan guru dengan judul benda di sekitar. Siswa berdiskusi dengan temannya, investasi bacaan 1 dan 2. Guru meminta siswa membaca dan memahami buku siswa. Halaman 4. Guru melakukan fatwa. Kemudian guru meminta tiap kelompok menyelesaikan hasil proses diskusi berlangsung. Guru meminta kelompok secara gaya cepat untuk mengenali hasil di kelompoknya. Kemudian guru meminta siswa mengumpul di sana. Guru memverifikasi benda berdasarkan fungsi guru siswa untuk mengumpulkan informasi yang ada dalam video. Kemudian guru melakukan tanya terkait video itu ditonton. Selanjutnya, guru minta siswa mengarahkan temanya, lanjut siswa untuk baca dan mengamati buku siswa halaman 8. Kemudian, guru melakukan bacaan yang baca. Guru meminta siswa membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari atau berbeda dengan kelompok yang tadi. Guru meminta setiap kelompok membuat sendiri pola irama lagu. Guru meminta kelompok mempraktikkan kelompoknya di depan kelas. Pemahaman siswa dalam pembelajaran hari ini. Belajar hari ini. Pada kegiatan penutup, guru menyampaikan materi yang akan lanjut. Guru mengajak siswa mensyukur nikmat Tuhan yang diberikan. Kemudian guru mengajak siswa memimpin doa penutup, dan yang terakhir guru menutup dengan demikian Bapak.
Ya, sinyalnya kok dari putus-putus ya. Sinyalnya kok putus-putus, Bu. Suara saya tidak terdengar. Terdengar tapi putus-putus. Tidak tahu mungkin yang lain mendengarkan begitu apa tidak ya? Ya, Bapak. Nggih. Oh ya Allah. Coba saya ganti rumian, Pak. Napa Nggak usah, wis. ganti Ya apa? kok wifi. Ini aja, langsung ini. Tadi di kelas 3, Bu ya? Kelas 3, Pak, kula, Pak. Iya, kelas 3 ya. Untuk penyajian materi Ibu tadi, coba ditunjukkan tipeknya di mana. Nggih, Pak. Tipek itu ada di ini. Guru meminta siswa untuk menyimak video pembelajaran tentang sifat benda berdasarkan fungsinya. Iya. Teknologi, pedagogi. Nggih, niki, Pak. Nah, maksudnya yang langsung dipraktekkan, langsung prakteknya saja. Oh, videonya ngoten, Pak. Ya, mungkin bisa dideskripsikan. Jadi saya itu menyajikan video agar ditonton siswa melalui LCD ngoten, Pak. Terus videonya tentang apa? Videonya niki, Pak. Ketawis nggih. Ini tentang Nah, videonya itu dari ini buat sendiri apa cari dari YouTube? Ini saya buat sendiri, Pak. Ini saya buat sendiri. Dari pembelajaran kemarin itu ya? Dari di pembelajaran yang digunakan ini nggih, di RPP ini, Pak. Ya. Ngoten. Oke. Kemudian dilihat dari pertama yang ada kedua. Dari materi itu letak integrasi, kajian integrasinya dapat ditunjukkan, Bu. Yang berkaitan dengan agama nggih, Pak. Pak. Pada surah Al-Baqarah ayat 31, Pak. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Ngaten, Pak. Gimana kalau menjelaskan ke anak tanggal itu gimana? Menjelaskan terkait yang mana, prakteknya, Pak? Yang tadi prakteknya. Itu. Jadi yang pertama, anak-anak kan diminta untuk membaca ini buku siswa halaman 1 dan 2. Kemudian nanti ada tanya jawab. Anak diminta untuk menyampaikan informasi apa yang mereka dapat pada halaman 1 dan 2. Kemudian anak membuat atau berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk menyimpulkan informasi apa yang didapat dan guru melakukan tanya jawab setelah itu. Apakah anak benar-benar sudah memahami halaman 1 dan 2. Selanjutnya, kalau sudah paham,
dilanjutkan pada halaman 4, buku siswa juga. Pada halaman 4, di sini anak juga disuruh memahami maksud bentuk dan warna. Kita melakukan tanya jawab juga, apakah anak tersebut sudah memahami maksud dari bentuk ataupun warna. Kalau sudah memahami, baru kita bentuk kelompok, yang dimana satu kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Kita kasih penugasan seperti ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi anak diminta mengamati benda di sekitar kelasnya, di sekitar kelas atau di luar kelas, di dalam atau di luar ya, sama sih. Di sekitar itu menyebutkan, misalkan kelompok 1 ini berdasarkan jenis warnanya. Benda yang berwarna putih dikelompokkan dengan benda yang berwarna putih. Atau kelompok 2 berdasarkan bentuknya, yang berbentuk segitiga dikelompokkan dengan benda-benda yang berbentuk segitiga. Atau berdasarkan ukurannya, misalkan yang ukurannya besar dikelompokkan dengan ukuran besar. Seperti itu. Setelah itu nanti kalau sudah selesai diskusi, anak-anak diminta untuk maju ke depan, memberi kesempatan kepada anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dan setelah itu dan itu Pak, ketika berdiskusi, guru itu tidak hanya duduk di depan atau hanya memantau dari depan, ya kita berjalan-jalan atau berkeliling ke tiap kelompok. Tujuannya itu untuk mengamati ataupun menilai proses diskusi tersebut. Selanjutnya, setelah pengerjaan penugasan ini selesai dikumpulkan, kemudian anak-anak disajikan atau diminta untuk menonton video yang sudah disiapkan, yaitu berkaitan dengan pembelajaran saat ini. Jadi, mereka mengamati dan mencari informasi apa yang ada di dalam video tersebut. Setelah itu kita melakukan tanya jawab, guru dan siswa melakukan tanya jawab untuk pendalaman materi. Setelah memahami, benar-benar memahami video tersebut, guru memberi penugasan lagi, yaitu berkaitan dengan video yang sudah ditonton, yaitu ukuran. Di sini saya mengambil penggaris. Jadi anak-anak secara mandiri. Halo, Assalamualaikum. Jadi anak-anak secara mandiri itu mengerjakan sendiri penugasan ini Pak, yang saya berikan di halaman 7. Setelah selesai baru dikumpulkan yang nantinya akan saya nilai. Untuk selanjutnya pada halaman 8, di sini sudah mulai pembelajaran SBDP. Anak-anak diminta untuk membaca terkait alat musik ritmis, contoh-contohnya dan lain-lain nih Pak. Kemudian kalau sudah difahami, baru anak-anak membaca halaman 9. Di sini saya beserta anak-anak mempraktekkan bersama-sama ketukan kuat, ketukan sedang, dan ketukan lemah. Dan nanti anak-anak mencoba sendiri sesuai pola yang sudah dibuat di sini. Kemudian setelah ini anak-anak diminta untuk membentuk kelompok lagi, membentuk kelompok diskusi untuk membuat pola irama sederhana secara mandiri. Bukan mandiri, secara kelompok, maaf. Secara kelompok dengan diiringi lagu atau mengiringi lagu yang mereka pilih ya. Dan mengiringi lagu yang mereka pilih. Saya rasa cukup. Kemudian kasih dan yang contoh terakhir penugasan. Dalam mungkin Bapak sampun gini. Kasih contoh soal. Kasih contoh soal yang hot. Yang bagaimana Pak? Ya, terkait dengan aspek kognitif aja. Ya, mudah kan? Kognitif. Kelompokkan benda berdasarkan jenis sifatnya. Ngoten Pak. Ya. Gimana? Nggih. Jawabannya?
Yang Ya, pertama. kan anak mengamati, maaf kok bahasa Jawa. Kan nanti anak mengamati, jadi nanti menurut dia mengelompokkan itu seperti apa ya. Jadi ada kelompok, misalkan kelompok sesuai dengan bahannya, misalkan dari plastik. Bahannya dari plastik berarti dia harus mencari, berpikir sendiri, mencari kira-kira yang terbuat dari plastik apa ya, atau mungkin Ya. dari bahan dari bentuknya yang berbentuk persegi, benda apa di sekitarku. Nah, dicari. Jadi dia mencari sendiri pengetahuan itu. Ya. Oke, saya rasa cukup. Bisa dilanjutkan Bu Nani, monggo. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih Pak Basit. Bu Uswatun, tadi Ibu menggunakan medianya menggunakan video dari internet ya, kan tadi ada alamatnya. Nggih, Bu. Nah, terus ketika biasanya kan kita juga mengalami hal seperti itu. Misalkan suatu ketika tidak ada jaringan internet, apa yang akan Ibu lakukan? Ketika terjadi hal seperti itu kan mungkin ada kendala WiFi ataupun dari HP enggak bisa ya, Bu. Ya. Kita bisa menerangkan secara langsung, kan tadi ada juga metode ceramah gitu. Jadi saya bisa menerangkan secara langsung apa inti dari video tersebut, atau saya mencoba mengajak melalui permainan, tebak-tebakan. Sebelum saya menerangkan itu saya kasih tebak-tebakan. Biar mereka berpikir dulu sebelum saya kasih tahu, oh ini loh jawabannya, oh ini loh maksud dari video, seperti itu. Ibu menggunakan media yang tidak bersumber dari internet. Maksud saya media-media benda-benda nyata Mohon atau maaf, benda Bu, suaranya saya ulangi suaranya ya. tidak terdengar, Bu. Mohon maaf. Saya ulangi ya. Mohon maaf tidak terdengar. Ibu tadi bicara apa? Misalkan gini, Bu. Misalkan kan tidak terdengar, Bu. Ya, saya ulangi ya. Terdengar suara saya? Oh iya, ya. Sudah, sekarang sudah terdengar. Iya, berarti jenengan juga menggunakan media benda nyata atau tidak dalam mengajar? Menggunakan bahan nyata. Ya, media nyata, benda nyata. Oh iya, ada benda nyata yang disediakan seperti penggaris, seperti meteran pita, itu kan bisa dimanfaatkan juga, Bu. Jadi lebih konkret. Anak-anak langsung bisa mempraktekkan, misalkan semua membawa penggaris, mau mejanya atau bukunya kan bisa. Ibu kita menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Halo, Bu Uswatun. Bu Sriwanti ini sakit di mood rumiyin sewantene. Halo, Bu Uswatun. Nggih, Bu. Bu Sri, napa mboten mireng kalih sewantene Bu Sriwati ini, Bu? Bu Sri, mohon di-mute dulu Bu Sri. Bu Sri. Bu Uswatun? Nggih, Bu Nani.
Mas Rizal mendengar ya? Tolong jelaskan cara ibu membuat pembelajaran yang menyenangkan atau mengasihkan. Bagaimana Bu Nani? Mohon diulang, tidak terdengar sama sekali. Atau teman-teman bisa mendengar atau gimana? Bu Sriwati ini minta tolong dulu sebentar Bu. Bu Sri, Nggih. Nggih. Ngapunten Bu niki menawi radi error masuk keluar masuk ngoten. oke, tolong suaranya di mute dulu. Oh nggih. Nah, sudah Bu Sri Nggih, bisa sampun. mendengar dengan ya. Nah, tolong Bu Uswatun menceritakan atau membuat ilustrasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang mengasihkan atau menyenangkan di kelas panjenengan itu seperti apa? Diajak bernyanyi bisa Bu. Terus bernyanyi, terus diajak bermain juga bisa. Biasanya kan kalau jam siang itu kan sudah mulai jenuh ya Bu ya. Bisa diajak tebak-tebakan juga bisa, banyak cara Bu. Ketika Ibu menciptakan suasana yang seperti itu, Ibu mengkaitkannya dengan materi. Kebanyakan ya Bu. Misalkan seperti pelajaran agama itu terutama, saya sering sekali membuat lagu-lagu dari pelajaran agama. Jadi ketika mulai jenuh itu biasanya diajak bernyanyi terkait materi yang dipelajari di kelas itu. Gitu. Atau kita bisa menggunakan seperti lagu-lagu yang sudah kita buat bersama dengan anak-anak yang kemarin-kemarin biar tidak jenuh digunakan pada saat pembelajaran itu. Oke, bagus sekali. Berarti ketika di awal pembelajaran, panjenengan juga sering menggunakan lagu ketika di awal? Sering napa mboten pernah atau Sering Bu. Oke. Itu Untuk biasanya memancing semangatnya anak. Ya, itu biasanya dilakukan setelah apersepsi atau sebelum apersepsi, Ibu? Sebelum apersepsi. Sebelum apersepsi. Dan tujuan apa, Bu? Kalau lagunya itu sudah saya siapkan atau tidak membuat dengan anak-anak dan itu berkaitan dengan materi, ya saya sisipkan di dalam materi. Tetapi kalau lagu itu sudah dibuat kemarin-kemarin berkaitan dengan materi, itu saya kan tidak ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, untuk memantik semangatnya ya digunakan sebelum apersepsi. Biasanya ngoten. Itu dengan untuk memotivasi siswa itu. Berarti lagu tersebut jangan fungsikan untuk memotivasi siswa. Iya, kalau yang tidak berkaitan dengan materi, misalkan pembelajaran hari ini bahasa Indonesia atau matematika dan SBDP, itu kan tidak ada materi misalkan rukun Islam atau tugas-tugas malaikat, itu kan tidak ada. Nah, itu saya gunakan untuk memantik motivasi mereka. Tapi kalau yang memang berkaitan dengan materi, ya dimasukkan di dalam pembelajaran. Oke, Uswatun, terima kasih. Sementara dari saya cukup. Pak Basir, sementara cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Masih kurang, ya, masih kurang